Baik, jadi melanjutkan video sebelumnya. Jadi ini lanjutannya itu mengenai geohistory yang bab 2 berjudul seputar teori dan pemikiran sejarah. Bab 2 ini membahas secara mendalam berbagai teori dan pandangan yang berkaitan dengan sejarah, termasuk bagaimana teori-teori tersebut digunakan untuk memahami perkembangan sejarah manusia. Dalam konteks ini, teori sejarah bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan peristiwa masa lalu, tetapi juga sebagai cara untuk mengidentifikasi pola-pola yang berulang serta hubungan sebab akibat yang kompleks dalam sejarah. Dengan teori, sejarawan memiliki kerangka analisis yang membantu mereka memahami dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik di berbagai zaman. Masuk ke materi pertama, yaitu pemahaman teori. Teori dalam sejarah adalah seperangkat gagasan atau prinsip yang dirumuskan berdasarkan penelitian untuk menjelaskan fenomena peristiwa masa lalu. Teori ini berfungsi sebagai panduan untuk memahami bagaimana dan mengapa peristiwa tertentu terjadi. Dalam kajian sejarah, teori membantu memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam terhadap suatu peristiwa. Misalnya, teori dapat digunakan menganalisis pengaruh perubahan sosial terhadap dinamika politik suatu bangsa atau bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi migrasi besar-besaran pada suatu periode tertentu. Selanjutnya itu ada teori dalam sejarah. Yang pertama ada teori gerak sejarah. Teori ini melihat sejarah sebagai suatu proses yang dinamis dan terus bergerak maju. Dalam pandangan ini, sejarah memiliki pola perkembangan yang dapat dianalisis. Gerak sejarah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti inovasi teknologi, perubahan ekonomi, konflik politik, dan interaksi antar budaya. Misalnya revolusi industri menjadi salah satu tonggak penting dalam gerak sejarah yang mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat dunia. Teori gerak sejarah juga mencakup pandangan tentang perkembangan siklus sejarah, di mana peradaban melewati fase-fase kelahiran, kejayaan, dan kehancuran. Selanjutnya ada teori sejarah persebaran kebudayaan. Teori ini berfokus pada bagaimana kebudayaan menyebar dari satu wilayah ke wilayah lain melalui migrasi, perdagangan, atau penaklukan. Sebagai contoh, dalam konteks sejarah Indonesia, teori ini membantu menjelaskan penyebaran agama Hindu-Buddha dari India ke Nusantara, yang memengaruhi perkembangan kebudayaan lokal, serta masuknya agama Islam yang membawa perubahan besar dalam tatanan sosial politik. Selanjutnya adalah teori konflik dan konsensus dalam sejarah. Teori konflik memandang sejarah sebagai hasil dari pertentangan kepentingan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Misalnya perjuangan kelas antara kaum buruh dan kapitalis dalam kajian sejarah ekonomi. Sebaliknya, teori konsensus menekankan pentingnya kesepakatan sosial dalam menjaga stabilitas dan kemajuan masyarakat. Pandangan ini sering digunakan untuk menganalisis momen-momen besar dalam sejarah seperti pembentukan negara atau revolusi damai. Selanjutnya adalah pandangan dan pemikiran sejarah nasional Indonesia. Bab ini juga menguraikan pemikiran tokoh-tokoh sejarah nasional Indonesia yang memberikan kontribusi besar dalam membangun kerangka pemahaman tentang sejarah bangsa. Pemikiran ini mencakup refleksi tentang identitas nasional, perjuangan kemerdekaan, dan dinamika sosial budaya masyarakat Indonesia. Seperti beberapa tokoh tersebut ialah ada Muhammad Yamin, Sartono Kartodirio, udah dua aja rupanya. Selanjutnya adalah relevansi teori dan pemikiran sejarah. Teori pemikiran sejarah tidak hanya berguna untuk memahami masa lalu, tetapi juga relevan untuk memahami masa kini dan masa depan. Dengan menggunakan teori, sejarawan dapat menggali lebih dalam hubungan kompleks antar manusia, budaya, dan lingkungan. Hal ini memungkinkan mereka untuk memberikan wawasan yang lebih holistik dan bermakna. Sebagai contoh, teori sejarah dapat membantu menjelaskan bagaimana perubahan iklim di masa lalu mempengaruhi pola migrasi manusia dan perkembangan peradaban.
Dengan menganalisis pola-pola ini, kita dapat memahami tantangan serupa yang dihadapi oleh masyarakat modern. Teori sejarah juga relevan dalam membantu masyarakat memahami akar dari konflik sosial dan politik yang terjadi di masa kini. Dengan memahami dinamika sejarah, kita dapat mengambil pelajaran untuk mencegah pengulangan kesalahan yang sama di masa depan. Selain itu, teori sejarah memberikan kerangka untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan-kebijakan masa lalu terhadap situasi saat ini. Sekian dari saya, itulah review bab 2 tentang teori dan pemikiran sejarah. Terima kasih.